Anda semua. Hari ini tidak boncos bukan? IHSG lagi hijau loh. Ini harusnya saat panen hari ini. Oke, untuk menghindari keboncosan tersebut, saya mau sedikit berbagi nih, terutama untuk kaum pemula dan modal kecil seperti saya, yaitu cara evaluasi dan scaling saham tanpa membuang waktu. Mari mulai aja ke materinya. Oke, untuk evaluasi dan scaling saham ini merupakan langkah kunci ya dari kita supaya mendisiplinkan diri dan menghilangkan faktor menilai saham itu dari faktor feeling dan FOMO. Kalau FOMO dan feeling itu ya kategorinya kalau menurut saya tuh gambler. Jadi tidak data yang akurat, hanya berdasarkan ikut-ikutan aja. Jadi menurut saya itu lebih baik dihindari. Walaupun sebenarnya pergerakan saham ini ya yang menentukan market maker dan Tuhan ya. Tapi tetap alangkah lebih baik kita harus berbasis analisis untuk menentukan apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau waktunya untuk dijual atau jangan masuk sama sekali. Oke, untuk langkah pertama dalam perubahan atau mengevaluasi saham, ya kita harus punya evaluatornya sendiri ya. Nah, evaluatornya sendiri itu berupa charting ataupun indikator. Ini tidak terbatas kepada para trader, tapi juga untuk para investor juga saya sarankan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai ini. Karena kenapa? Karena kondisi saham saat ini sedang volatil, artinya naik turunnya lumayan cukup sering. Nah, dengan adanya charting dan indikator ini lumayan untuk membantu kita dalam waktu kita untuk masuk atau membeli dan apakah saham tersebut sudah penuh sehingga untuk dijual dan sebagainya. Jadi saran saya baik Anda investor maupun trader tetap harus menggunakan dana nilai dasar charting tersebut. Nah, biasanya untuk setiap aplikasi saham yang kita pakai sudah memiliki fitur charting sendiri. Contohnya karena saya menggunakan Bit ya, Bit itu kira-kira ya ada chartnya seperti di sini. Ini pergerakan hari ini untuk BBKP dan juga kalau saya menyarankan kalau yang dari handphone, sorry yang dari Stockbit ini menggunakan kayak ini dari versi sampai sih untuk chartnya kita bisa buat kuning untuk charter seperti ini dan kita bisa menemukan indikator-indikator semuanya baik sifatnya reka maupun jumlah yang di sini menggunakan Bollinger Band dan ternyata ya kalau dalam lebih ya telepon. Oke, nah setelah mengkombinasikan berdasarkan biasa menggunakan indikator cocok, kita harus mencoba mengkombinasikan berdasarkan style kita, ya pilih time frame indikator hasil yang baik ya tadi pasti di setiap chart tadi kita bisa memilih time frame-nya, terus tipe indikator itu kan tadi dan signal buy and sell-nya juga kalau bisa yang memilih yang punya indikator untuk buy and sell. Nah, rekomendasi saya sebenarnya untuk charting dan indikator ini menggunakan fungsi prediksi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini kita kalau dengan aplikasi bisa dengan dua jendela ya satu jendela untuk bisa melihat indikator tertentu dan di satu jendela lain untuk indikator lain supaya mendapatkan konfirmasi. Ini juga sama bisa kita pilih time-nya baik jam, baik jam, 3 jam, dalam satu menit. Cuman di trading view ini agak delay ya. Jadi mungkin satu setup ke sini ya nyampe nya lebih lambat. Saya sih rekomendasi paling kecil 15 menit kalau untuk yang saham-saham lokal. Kecuali untuk eh, Bitcoin atau saham-saham Nasdaq ini lebih cepat bisa. Dan tipe indikatornya silakan bisa pilih sendiri baik yang technical maupun fundamental. Ini ada banyak pilihan. Silakan coba-coba yang mana yang menurut kita paling cocok untuk di trading view. Di samping juga bisa lewat aplikasinya, kita juga melihat lewat Vivaldi 15 menit 1 jam kalau saya contohin di sini jam dan 1 hari tapi juga selain ini bisa aja Anda gunakan untuk mengecek saham-saham yang berbeda di Windows itu boleh banyak kegunaannya. Saya contohnya di sini untuk ini karena saya juga mencoba belajar untuk kalian juga. Langkah terakhir, langkah berikutnya adalah ya kita screening saham. Screening saham ini bisa macam-macam. Intinya karena saham itu ada banyak, ada 800 lebih. Jadi kalau kita masukkan satu persatu ke TradingView atau ke cek ke samping yang ada di aplikasi itu dia akan menyita waktu. Lebih baik kita training dulu berdasarkan rekomendasi lain yang ada di YouTube, di Telegram, atau juga rekomendasi
lainnya. Tapi jangan langsung diikuti, kita cek lagi dengan indikator pada langsung tadi, itu dengan trading view atau dengan thing yang sudah kita pilih sesuai, apakah sinyalnya benar bagus menurut kita atau tidak ketika bagus yang kita bilang ketika enggak ya kita tinggalkan. Nah, saya pribadi untuk streaming ini merekomendasikan pakai data saham Indonesia ya. Kenapa pakai data saham Indonesia ya? Karena kita bisa kustomisasi scanner-scanner yang menurut kita bagus. Ini menggunakan persamaan-persamaan contoh yang saya gunakan. Kalau juga ya ini tinggal pilih persamaan-persamaan. Jadi ketika aja kita tinggal klik, nanti kita tinggal klik. Nah, ini rekomendasinya ya tinggal kita cek ke TradingView, misalkan ini BRPT, bagus atau enggak untuk kita. BRPT ini secara volume kuat banget ya. Jadi bisa untuk day trading sebenarnya. Untuk long term juga bisa bagus karena dia di atas garis MA. Cuman biasanya ketika sudah dibawa naik ke atas ini akan ditarik ke bawah dulu. Terus yang lainnya MNCN, MNCN juga sama. Dia volume kuat banget dan di atas MA. Jadi ya bisa kita gunakan sih, bisa kita beli sih ya. Ya tapi jaga-jaga kalau nggak turun buru-buru jual. Tapi kalau ketika dibawa naik terus nggak keep. Lebih baik tadi lewat versi HP. Kenapa pakai stop? Kenapa? Karena ngeceknya bisa pakai, saya bisa pakai dua lagi, misalkan MNTN, kita coba lagi MNTN ini sama dengan yang tadi ya. Kalau pakai ini di atas dari SMA, dan kalau misalkan tadi kita mau tahu misalkan pakai indikator yang lain, sini juga sama. Artinya beberapa support terdekatnya di 366. Jadi kalau kita bisa tekan 366 ini sebagai stop loss, terus kalau dia bergerak naik ke atas biasanya akan sedikit tertahan di 390 berdasarkan Fibonacci retracement-nya ini. Tapi secara volume ini bagus banget. Sinyalnya itu sebagai contoh penggunaan data saham Indonesia 1996 dan kita diaplikasikan ke TradingView, kita evaluasi seperti apa bagus atau tidak, nggak bagus ya kita tinggal beli. Nah, data saham Indonesia juga berbayar ya, tapi gratisannya tidak ada, cuma gratisan itu screeningnya terbatas. Beda dengan TradingView yang lebih enak untuk digunakan gratis, tapi kalau data saham itu saya sarankan untuk berlangganan, tidak begitu mahal juga sehingga saya 85.000. Saya di sini tidak disponsori oleh Data Saminso maupun Tradingview, itu yang menurut saya ini modal awal untuk di dunia saham. Nah, untuk berikutnya ya kita tinggal uji lagi di fase-fase berikutnya dan disiplin evaluasi. Kalau kita perlu melakukan penyesuaian terhadap indikator atau scanner tadi, karena ya seperti yang saya bilang di awal bahwa yang berhasil kita tangkap bukan indikator kita. Nah, ketika berhasil jangan lupa kita dengan berbagi ya, dan juga membeli self reward dengan ide. Oke, mungkin untuk sekarang itu aja. Semoga bermanfaat dan kita sampai ketemu lagi di tempat. Sampai